Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur senantiasa harus kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Yang banyaknya nikmat itu tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita wakilkan dengan benda apapun yang ada di dunia ini. Bahkan ketika kita bisa menghitung seluruh jumlah pasir yang ada di dunia ini, bahkan kita menghitung apa benda-benda kecil yang banyak yang kita rasa kita tidak bisa hitung, pun ketika kita bisa menghitung itu, maka itu tidak bisa mewakili nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita selama hidup kita di dunia ini. Maka senantiasa harus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Sekecil apapun nikmat itu yang kita rasakan, karena kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang besar? Padahal Allah menyampaikan bahwa nikmat dunia, Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya bahwa nikmat dunia ini itu kalau seperti kita ada di pantai gitu ya, kayak kita ada di pantai, terus kita menghadap ke lautan samudra yang luas, gitu. Kemudian kita mencelupkan jari telunjuk kita, mencelupkan jari kita ke lautan tersebut, kemudian kita lihat apa yang menempel di tangan kita, air yang menempel di tangan kita, maka itulah nikmat dunia. Sedangkan yang tersisa itu adalah nikmat akhirat. Maka ketika kita tidak bisa menikmati, mensyukuri nikmat dunia ini yang sebenarnya cuma sedikit banget gitu ya, nikmat dunia ini yang mungkin kita rasakan sangat luar biasa, sampai-sampai banyak orang yang begitu mengejar-ngejar ke nikmat-nikmat dunia gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur, maka kita akan kehilangan nikmat besar, yaitu nikmat yang seluas samudra, yang itu nanti akan kita nikmati di akhirat nanti. Dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur, yaitu dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan semoga kita tidak hanya mengaku-ngaku sebagai umat beliau tetapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Dan ketika kita mengaku sebagai umat beliau, tentunya kita juga mengikuti jalan hidup beliau, yaitu jalan hidup Islam. Dan tidak ada satu detik pun dari kehidupan Rasulullah yang tidak sesuai dengan kehidupan Islam, tidak sesuai dengan syariah Islam. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, sebagai seorang bahkan kepala negara, beliau telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menyesuaikan kehidupan kita dengan syariat Allah yang mulia. Dan kita bisa lihat kehidupan Rasulullah itu menjadi sangat luar biasa. Kehidupan Rasulullah itu menjadi sangat sangat keren ya kalau kemudian kita pelajari sirah nabawiyah itu. Nah, maka ketika kita mau hidup sekeren Rasulullah, kita mau hidup senikmatnya Rasulullah hidup, maka kita juga harus mengikuti bagaimana cara beliau hidup. Dan cara beliau hidup hanya satu, yaitu dengan Islam. Dan alhamdulillah, insya Allah hari ini kita sudah masuk ke hari ke berapa ini? Ada yang hitung nggak? Hari ke-6 ya. Hari ke-6. Dan nggak berasa Lebaran 24 hari lagi ya. Kita sudah masuk di hari ke-6 Ramadan, dan semoga kita senantiasa sudah makin bertambah ketaatan kita kepada Allah, karena ini madrasah kita gitu ya. Ramadan itu menjadi sekolah bagi kita untuk membiasakan kebaikan-kebaikan. Dan di pagi ini insya Allah nanti kita akan berbicara, ada di kelas apa, kalau bahasa Inggrisnya bikinnya apa tadi kemarin, Islamic History in Indonesia, atau sejarah Islam di Indonesia ya. Kita akan bicara sejarah Islam di Indonesia, yang saya mengundang nanti
Mas Ustadz ya. Beliau nggak mau dipanggil Ustadz, kita panggil Mas Ustadz saja ya. Mas Ustadz Niko Pandawa yang sudah menerbitkan 3 buku tentang sejarah peradaban Islam, tentang sejarah Islam di Indonesia ini. Dan kita akan bahas ketiga buku tersebut dalam setiap pekannya, dan alhamdulillah beliau sudah masuk ini. Dan buku pertama beliau yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Assalamualaikum Mas Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana posisi Mas? Di rumah, alhamdulillah baru Oh, di rumah, sampai. alhamdulillah. Kemarin baru jalan-jalan kayaknya ya. Jalan-jalan ngantri istri. Kerjaannya Mas Niko ini jalan-jalan mulu ya. Neliti-neliti sejarah. Nah, ini yang menarik. Di Tangerang Mas Niko. Di Bandung, posisi Oh, di sekarang. Bandung. Sering ketemu Mas Mustaqim? Mustaqim siapa? Aziz. Mustaqim Aziz. Katro. Oh, sering. Cuma ya di Tangerang tuh ya. Oh iya, jarang ya? Iya. Kalau sekarang udah agak jarang-jarang lagi, tapi masih kontekan lah insya Allah kita. Oke, jazakallah Mas Niko sudah berkenan untuk sharing kita pada pagi hari ini. Siap, insya Allah. Oke, langsung aja deh, biar maksimal kita nanti ada juga teman-teman ya, nanti disiapkan diskusinya ya, ini menarik sekali nih, kita tentang keindonesiaan dan sejarah Islam. Silakan Mas Niko, waktu dan tempat kami persilakan buat Mas Niko. Falyatafadhal masykura. Oke. Saya waktu berapa menit? Apa? Ya sekitar 50-an menit, biar nanti ada waktu untuk diskusi juga. Mantap. Semoga Oke, cukup siap. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di pagi hari ini, di subuh ini yang terlingkup dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana kita hari ini insya Allah berpuasa, dan moga-moga insya Allah Allah menerima puasa kita sampai nanti kita berbuka di maghrib nanti. Dan tentu saja apa-apa yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan, dan ini berkaitan dengan amal kebaikan, akan dihitung oleh Allah sebagai sebuah amal yang luar biasa. Kita di sini untuk menuntut ilmu, di sini untuk sama-sama sharing, ya, berkaitan dengan urusan agama kita dan urusan umat kita, yaitu umat Islam. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan kepada kita semua seperangkat aturan dari Rabbul Alamin dengan begitu luar biasanya, dan juga perjuangan beliau diakui oleh semua orang, baik muslim tentunya maupun orang-orang kafir, ya, yang dimana perjuangan Rasulullah ini begitu luar biasa dalam menyebarkan dakwah Islam, dalam menyebarkan sebuah pemahaman, sebuah ide, sebuah sistem dalam kehidupan yang tentu saja ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan luar biasanya diterima oleh semua bangsa, khususnya bangsa Arab, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya, ya, mengawali risalahnya, dan kemudian dari Jazirah Arab itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, mulai dari daerah Irak, daerah Yaman, daerah Syam, Mesir, Turki, kemudian daerah Asia Tengah, India, sampai ke negeri kita. Maka inilah yang akan kita bahas daripada sisi perjuangan Rasulullah dan umatnya berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan Asarul Muhammadiyah, tentang jejak-jejak umat Muhammad yang kemudian senantiasa menyebarkan risalah baginda Rasulullah SAW, dan juga perjuangan ini terus berestafet dari generasi ke generasi
mereka semua memperjuangkan Islam dari A sampai Z, dan tentunya Islam yang lengkap ini, Islam yang kafah ini juga dipahami secara baik oleh orang tua kita dulu, orang tua dan leluhur kita yang tinggal di sebuah negeri yang hari ini dikenal sebagai Indonesia. Tapi sejujurnya Indonesia ini, kalau kita bicara hanya sebatas Indonesia, kalau kita bicara negeri kita yang diislamkan oleh para ulama, para pewaris Anbiya tadi, ini adalah terlalu sempit gitu ya. Kalau kita hanya bicara Indonesia, kita nanti akan berbicara soal sebuah wilayah yang lebih luas lagi, yaitu wilayah Asia Tenggara. Walaupun ketika memang kembali ke pembahasan buku saya yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Moderator, memang buku saya ini diawali atau membahas sebuah negara yang hari ini dikenal sebagai Indonesia, tapi dulunya dijajah oleh sebuah negara kolonial yang disebut sebagai Kerajaan Belanda. Nah, mereka Belanda ini menguasai wilayah kita yang dulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Ya, jadi kalau misalkan memang kalau mengacu kepada mengacu kepada tema umum daripada pembahasan kita, yaitu Islamic History, ya, ya harusnya ini dibahasnya lebih luas gitu, tidak hanya sebatas Indonesia, tapi juga bagaimana kita memandang sejarah saudara-saudara kita, sejarah Islamnya yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, yang ada di Filipina, Thailand, bahkan Myanmar, yang mungkin sampai saat ini masih bergejolak ya. Tapi insya Allah itu bahasan yang sangat luas dan mungkin akan bisa terbahas ketika kita sampai pembahasan di pekan depan ya, yaitu ketika membahas buku saya yang kedua dan ketiga, yaitu buku Dafatir Sultaniyah dan juga buku Siyasah Sultaniyah. Karena di dua buku itu saya mencantumkan, mengedit dan menerjemahkan arsip-arsip leluhur kita yang tersimpan di Istanbul, yang tersimpan di perbendaharaannya Khalifah Utsmaniyah, itu tidak hanya berasal dari Indonesia ansih, tapi juga berasal dari tadi ya, ada yang dari Kedah di Malaysia, ada yang dari Patani di wilayah yang hari ini dikenal sebagai Thailand, ada juga yang berasal dari Brunei ya, dan seterusnya. Di samping juga banyak yang dari Indonesia. Lagi ke pembahasan kita pada hari ini, apa yang akan kita bahas adalah inti, latar belakang, dan juga output daripada buku saya yang pertama, yaitu Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Riwayat Pan-Islamisme dari Istanbul sampai Batavia dengan cakupan pembahasan dari tahun 1882 hingga tahun 1928. Nah, jadi ini penampakan barunya nih ya. Maksudnya cetakan ketiganya, alhamdulillah ya. Jadi mengikuti tema umum daripada film JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara, yang kedua posternya seperti ini, dan memang di film itu didasari daripada buku saya, di mana buku saya ini berasal dari skripsi saya ketika saya menimba ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan lebih khususnya lagi di jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Nah, jadi memang apa yang saya bahas ini agak abnormal gitu ya. Pertama dari segi teknis dan kedua dari segi pembahasan. Yang pertama dari segi teknis. Saya mengerjakan skripsi saya ini itu dimulai dari tahun 2017 dan lulus sidang itu tahun 2020 ya. 17, 18, 19, 20. Wah, berarti hampir 4 tahun lah. Ya, jadi memang tidak sekadar menulis ya, tidak sekadar menuliskan kata-kata yang kemudian jadi skripsi, tapi semua penelitian itu dimulai dari pengambilan inspirasi, kemudian mengumpulkan bahan-bahan, dan juga mempelajari ilmu-ilmu alat yang diperlukan untuk menulis skripsi saya ini. Jadi kenapa dari segi teknis ini memakan waktu yang cukup lama? Karena ketika kita melihat tema
sejarah Islam di Nusantara atau di Indonesia yang kemudian dihubungkan dengan sejarah Islam yang ada di luar batas Indonesia, ini kita akan bertemu dengan beberapa tembok yang menghalangi kita, terutama tadi kembali dari segi teknis. Apa yang paling menghalangi? Yaitu dari segi bahasa. Jadi memang, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, ketika kita melihat sejarah dan melihat orang-orang yang menggeluti sejarah, mereka itu ada terbagi ke beberapa macam, ya. Ada orang yang minat ke sejarah. Nah, ini namanya peminat sejarah. Mereka itu orang-orang yang tertarik dengan asal usul diri mereka atau asal usul sesuatu peristiwa atau bangsa, tapi mereka itu hanya sebatas ketertarikan, senang membahasnya, senang mengobrolkannya kepada orang-orang, dan senang mencarinya sendiri, tapi tidak melalui metodologi yang ilmiah atau yang serius, ya, hanya sambil lalu, sambil lewat, tapi yang penting senang aja. Nah, ini adalah orang-orang yang terkategori sebagai peminat sejarah. Nah, ada pula orang-orang yang ketika memandang sejarah itu, mereka lebih serius, lebih ulet dalam mencari sumber-sumber sejarah, dan mereka inilah yang kemudian digolongkan sebagai sejarawan. Nah, saya dididik dalam pendidikan tinggi saya itu untuk menjadi seorang sejarawan. Karena kalau dalam kampus, khususnya kampus-kampus Islam ya, dia itu kalau misalkan khusus ke sejarah atau yang berkaitan jurusan yang berkaitan dengan tema sejarah ada dua, jurusan tarbiyah, pendidikan atau keguruan, ini ada yang namanya sarjana pendidikan sejarah. Outputnya biasanya itu jadi guru, dan mata kuliahnya itu yang berkaitan dengan teknik-teknik mengajar, dan lebih dicondongkan kepada tema-tema yang berkaitan dengan pendidikan sejarah, ya, baik itu guru SD, SMP maupun SMA. Ada pula yang sejarah murni. Inilah yang kemudian saya ambil dan saya geluti, dan di sini saya menemui jembatan-jembatan yang mengantarkan para peserta didik dalam kampus itu untuk menjadi sejarawan yang profesional. Nah, bagaimana cara menjadi sejarawan profesional? Tentu dia itu harus memahami yang namanya metodologi sejarah. Metodologi sejarah itu tidak hanya berhenti pada minat, tapi juga kesiapan seseorang untuk memasuki rimba-rimba, ya, memasuki kebun-kebun sumber sejarah yang sangat beraneka dan mungkin saja itu tersedia dalam berbagai bahasa. Nah, dalam kasus saya yang kemudian tidak dialami oleh teman-teman saya di sesama jurusan sejarah, ini adalah ketika saya mengambil tema tadi, hubungan antara kedua bangsa, bangsa Indonesia dan juga bangsa Turki. Di sini tentu tembok yang tadi saya bahas yang paling menghalangi ada dari segi tembok bahasa. Bagaimana saya kemudian memahami sejarah Turki, kemudian bagaimana juga saya itu bisa membacanya, sementara sumber-sumbernya itu mayoritas tertulis dalam bahasa Turki. Nah, ini yang kemudian memaksa saya ya untuk mempelajari bahasa tersebut. Emang di Indonesia nggak ada yang bahas sejarah Turki? Ada banyak, tapi tidak memadai. Misalkan saya melihat buku-buku berbahasa Indonesia yang membahas sejarah Turki, khususnya di periode Khilafah Utsmaniyah. Ini hanya sedikit sekali. Yang paling terkenal adalah pembahasan atau buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali As-Solabi. Ya, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar dengan judul Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Nah, ini memang cukup lengkap, dia bahas detail, ya. Kemudian Pustaka Al-Kautsar juga mengeluarkan buku terbaru dengan judul spesifik, yaitu Ertugrul, ya. Tapi apakah itu semua menyediakan sumber-sumber yang saya butuhkan ketika membahas masalah hubungan khilafah dengan Nusantara? Kan enggak. Dia ini hanya terfokus pada sejarah Utsmaniyah saja, tidak membahas sejarah Utsmaniyah yang menyentuh sejarah kita secara lebih spesifik, ya. Kenapa? Karena apa yang kemudian saya bahas di dalam buku Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda, ini adalah bagaimana sebuah institusi Islam yang masih berdiri kala itu dan mencakup seluruh dunia Islam yang sifatnya internasional, yang hari ini nggak ada tapi dulu sangat existing, sangat nyata kehadirannya, yaitu khilafah. Ini bagaimana image khilafah itu bisa
direspon oleh dua pihak yang ada di Indonesia. Yang satu pihak penjajah, yaitu pihak Belanda. Bagaimana mereka merespon kehadiran Khilafah Utsmani, pengaruhnya yang sangat dirasakan oleh pihak yang dijajah oleh Belanda, yaitu siapa? Ya orang tua kita, kaum muslimin pada zaman dahulu. Bagaimana mereka merespon eksistensi khilafah dan apakah ada hubungan antara Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul itu dengan negeri kita yang saat ini dijajah Belanda dengan ibu kotanya itu Batavia. Nah, ini kan belum ada yang bahas. Bahkan sepengetahuan saya, hanya sedikit buku-buku yang terbit atau yang ditulis oleh sejarawan Indonesia yang membahas secara rigid dan rinci mengenai pengaruh Utsmaniyah di Indonesia. Saya hanya mendapatkan dua, ya, yang sejauh ini saya baca cukup lengkap, yaitu tulisannya bukunya Mas Deden Herdiansyah, terbitan Proyumedia, dan juga bukunya apa namanya? Bukunya Pak Kasori Mujahid, ya, bukunya Pak Kasori Mujahid yang diterbitkan oleh penerbit Istanbul. Hanya itu saja. Itu pun saya juga belum puas dengan isi-isinya. Jadi apa? Saya harus membaca sumber-sumber berbahasa Turki. Bahasa Turkinya pun ini juga bukan bahasa Turki yang dikenal oleh orang-orang Turki sekarang, tapi bahasa Turki Utsmaniyah. Bahasa Turki Utsmaniyah itu bahasa Osmanleja istilahnya, Osman Lica tulisannya, tapi bacanya Osman Leja. Dia ini adalah campuran daripada tiga bahasa. Bahasa Turki, bahasa Persia, dan bahasa Arab. Ditulis dengan bahasa Arab. Nah ini kan tantangan sendiri. Kemudian saya juga harus membaca sumber-sumber berbahasa Arab, sumber-sumber berbahasa Inggris yang paling banyak, dan juga sumber-sumber berbahasa Belanda gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman di sini mau jadi sejarawan, ini bukanlah kita itu difokuskan untuk mempelajari tahun-tahun menghafal nama, bukan, tapi mempelajari bahasa. Ini yang paling penting kalau misalkan kita mau menggali sejarah. Jangan jauh-jauh dulu dah ke bahasa Turki, bahasa apa gitu, ke bahasa yang dipakai oleh nenek moyang kita dulu. Ini kan bukan bahasa yang kita pakai atau kita tulis sekarang. Yang kita tulis sekarang, ya, aksara yang kita tulis yang kita gunakan hari ini kan aksara Latin. Di mana aksara Latin ini dikenalkan oleh penjajah Belanda. Bagaimana dulu orang-orang tua kita itu berkomunikasi, beraksara, ya, berliterasi? Mereka semua menggunakan bahasa Arab, ya, menggunakan bahasa Arab atau tulisan Arab dengan bahasa Melayu, atau menggunakan bahasa daerah masing-masing dengan aksaranya masing-masing, ya. Ada aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Lampung, aksara Lontara, Bugis, dan seterusnya, ya. Tapi mayoritas semua mereka itu memakai bahasa Melayu dan juga bertuliskan aksara Arab. Minimal kita bisa baca itu dulu deh, ya. Baru kita bisa menyebut diri kita sebagai sejarawan pemula. Ya, saya pun juga sebenarnya masih pemula lah, karena saya hanya baru menghasilkan beberapa karya dan ini juga dalam masih proses belajar gitu ya. Nah, itu dari segi teknis ya. Ditambah lagi apa yang saya bahas ini tadi, tidak banyak atau bahkan masih sangat sedikit dibahas oleh sejarawan-sejarawan Indonesia, sehingga buku-buku yang saya akses, yang saya jadikan sebagai referensi, ini adalah buku-buku yang 85% itu berbahasa asing, ya. Hanya 15% yang berbahasa Indonesia. Nah, jadi emang harus banyak baca buku itu mau lengkap ya dari segi teknis. Nah, kemudian dari segi ide tadi, ya, bagaimana kita membahas sejarah negeri kita yang berhubungan dengan negara luar, ya, dalam konteks ini yaitu Khilafah Utsmaniyah. Nah, jadi ini berkaitan dengan tantangan ide, tantangan dari segi metodologi juga sebenarnya, yang kemudian dikenal sebagai masalah pendekatan, ya. Sejarah Indonesia yang diajarkan kepada kita dari kita kecil itu sangat jarang membahas tentang sejarah bangsa lain.
Memang ada bahasanya, cuma maksudnya sejarah internasional. Dan sangat sedikit mereka ya yang kemudian menghubungkan sejarah internasional tadi, khususnya sejarah Islam, dengan sejarah kita sendiri. Kenapa? Karena pendekatan kurikulum sejarah yang diajarkan kepada kita ini adalah Indonesia sentris. Nah, pendekatan sejarah menggunakan Indonesia sentris ini mulai digunakan sejak negeri kita merdeka dari Belanda pada tahun 1945. Apakah masalah? Awalnya mungkin tidak dirasa masalah, karena saat itu kita baru merdeka, kita masih melawan pendekatan sejarah yang Europe sentris atau Eropa sentris, Belanda sentris, dan dari situ sejarawan-sejarawan senior kita sangat berjibaku untuk menciptakan sejarah yang ditulis dengan sudut pandang orang Indonesia sendiri, bukan sudut pandang orang Belanda. Nah, tapi makin hari, makin ke sini, itu terlihat semacam kebuntuannya. Terlihat semacam kesempitan cara pandang dalam menulis sejarah dengan pendekatan Indonesia sentris ketika kita melihat fakta bahwa sampai hari ini pun mayoritas penduduk negara kita ini beragama Islam, ya. Kita lebih banyak dikenalkan dengan sejarah bangsa kita sendiri, sejarah bangsa kita sendiri yang justru ini jauh dari kata Islam. Ada bahasa sejarah Islam, tapi hanya sekilas. Yang paling banyak dan ramai dibahas dalam kurikulum pendidikan yang kita dapat dalam masalah sejarah dari kecil, ini apa? Sejarah Hindu Buddha. Sejarah keagungan bangsa Indonesia pra-Islam. Islam dibahas sedikit tuh, muncul kesultanan. Tapi kemudian datang penjajah Belanda. Sehingga yang lebih banyak diajarkan oleh guru-guru sejarah kita tadi, ya kalau nggak Hindu Buddha, yang kemudian apa? Penjajahan Belanda. Nah, ketika masa penjajahan Belanda ada dibahas tuh semacam perlawanan-perlawanan yang dilancarkan oleh para pemimpin bangsa kita yang mayoritas Muslim, tapi itu pun tidak menyentuh aspek yang lebih krusial dalam perjuangan Islam, yang lebih ditekankan dalam slogan-slogan kemerdekaan. Ini adalah slogan-slogan yang sekuler seperti merdeka atau mati. Padahal dulu para pejuang kita, ya, mereka itu berjuangnya melawan penjajah, alasannya itu sangat agamis sekali, sangat penuh ruhani Islam. Apa itu? Hidup mulia atau mati syahid. Ya, ish kariman au mut syahidan. Ini yang kemudian banyak digelorakan. Pekikan takbir Allahu Akbar itu senantiasa berkelindan dengan pekikan merdeka. Ya, tapi kenapa hanya kemerdekaan atau merdeka atau mati atau landasan-landasan perjuangan yang memisahkan agama dengan perjuangan bangsa yang lebih banyak ditekankan? Nah, ini kan kita akhirnya menemukan bahwa masalah sejarah Islam di Indonesia ini tuh ditemukan oleh kita bahwa masalah-masalahnya itu apa aja? Ada yang pertama itu deislamisasi sejarah, ya, penghilangan unsur-unsur Islam dalam sejarah perjuangan bangsa. Yang kedua, nativisasi. Apa itu nativisasi? Bagaimana kita diajarkan sejarah yang bukan sejarah Islam. Kita lebih diajarkan tadi sejarah Hindu Buddha. Sejarah kerajaan yang luar biasa di masa lalu sebelum penjajahan, tapi disorotnya itu ya kalau nggak Sriwijaya, Majapahit dengan tokoh-tokohnya itu Samaratungga, kemudian Hayam Wuruk, kemudian Gajah Mada, kemudian Ken Arok, ya, Dedes, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, masalah yang ketiga, ini adalah apa? Pseudo historis, ya, sejarah palsu. Bagaimana kita diajarkan oleh kurikulum sejarah kita bahwa para pahlawan dulu itu melancarkan perlawanan kepada penjajah untuk menanamkan cinta tanah air kepada negara Indonesia. Pertanyaannya, emang Diponegoro kenal? Pangeran Diponegoro kenal dengan istilah Indonesia?
Memangnya Sultan Hasanuddin Makassar itu kenal dengan istilah Indonesia? Memangnya Sultan Babullah dari Ternate itu kenal dengan istilah Indonesia? Memangnya Pangeran Antasari dari Banjar itu kenal dengan istilah Indonesia? Nggak semua. Mereka tuh nggak, bahkan semuanya itu nggak kenal dengan istilah Indonesia. Kenapa? Karena istilah Indonesia ini merupakan sebuah istilah yang lahir dari pemikiran orang-orang Barat. Diciptakan pertama kali pada tahun 1850 oleh James Logan, seorang etnolog dari Skotlandia, Inggris, yang kemudian menamakan wilayah jajahan Belanda yang ada di Hindia Timur dengan sebutan Indonesia. Pencipta istilah itu, pencipta istilah yang menjadi nama negara kita hari ini bukan orang Islam, bukan orang kita sendiri, ya, tapi orang asing, orang Eropa, dan kita pakai. Padahal itu tadi, ya, Pangeran Diponegoro, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa, mereka sama sekali nggak kenal dengan istilah Indonesia, dan mereka tidak bertujuan untuk menegakkan negara yang berbasis sekulerisme. Mereka tidak menegakkan negara yang berbasis nasionalisme, mohon maaf. Tapi mereka menegakkan negara yang berbasis apa? Islam, ya, kesultanan, penerapan syariat Islam, dan penghilangan unsur-unsur asing hukum Eropa dari sistem pemerintahan kesultanan. Ini yang kemudian mereka perjuangkan, ya. Jadi tantangan kita itu dalam masalah sejarah Indonesia. Tadi apa? Ada deislamisasi, dan yang kedua ada nativisasi, dan yang ketiga pseudo historis atau sejarah palsu yang kemudian diulang-ulang sehingga menjadi kebenaran, ya. Nah, ini yang harus kita patahkan atau harus kita hadirkan narasi yang baru, ya, dalam melihat sejarah, yaitu apa? Narasi sejarah yang bersifat umat sentris, ya, berpihak kepada umat Islam dan dilihat dari sudut pandang Islam. Nah, inilah yang kemudian perlu sejarah itu kita tulis ulang, ya, dengan kacamata Islam dan dengan kacamata keumatan. Nah, buku Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda yang saya tulis ini adalah usaha dari saya untuk menghadirkan warna penulisan historiografi sejarah yang seperti itu. Bagaimana orang-orang di negeri kita itu berjuang tidak hanya dalam batas-batas kedaerahan, dalam batas-batas primordial, atau bahkan dalam batas-batas nasionalisme, nasional, ya, tapi juga menyentuh aspek-aspek asing dalam istilah sekarang, tapi sesungguhnya tidak asing bagi mereka. Yaitu apa? Khilafah Utsmaniyah, ya. Bagaimana khilafah justru yang hari ini ditakut-takutkan menjadi ancaman disintegrasi bangsa, ternyata dulu pernah menjadi promotor perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Nah, inilah yang kemudian jarang diangkat, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya tulis konteks saya tulis buku ini, itu kan tadi mulai tahun 2017. Teman-teman mungkin ngalamin sendiri. Tahun 2017 itu lagi rame-ramenya apa? Aksi 212, ya. 411 yang sebelumnya. Kemudian, wah, pokoknya narasi Islam politik, ya, itu sangat bergema di tahun-tahun itu. Saya pun juga menjadi peserta aksi-aksi yang ada di Jakarta saat itu, ya. Yang waktu itu memang fokus utamanya untuk menggulingkan Basuki Cahayapurnama. Nah, tapi kemudian dari situ muncul dari pihak yang mendukung orang tadi, Ahok, ya, ini narasi-narasi yang kemudian menyudutkan para peserta aksi, dan mereka menyinggung tema khilafah, ya, karena memang waktu aksi itu banyak sekali seruan-seruan untuk menegakkan syariat Islam, mengharamkan pemimpin kafir, dan juga bahkan menegakkan sistem Islam dalam kehidupan bernegara, yaitu khilafah, yang memang pernah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khilafah akan tegak di akhir zaman. Nah, tapi konteks saat itu pemerintah, ya, mengkriminalkan, memonsterisasi khilafah. Banyak sekali narasi-narasi dari pihak sana yang menyebutkan khilafah ini tidak punya landasan untuk ditegakkan di Indonesia. Khilafah ini merupakan sesuatu yang asing, transnasional, yang merusak
cara pikir anak-anak muda hari ini. Sesuatu ya khilafah itu adalah sesuatu yang historis, yang tidak punya landasan sejarah. Leluhur-leluhur kita, kata mereka, itu nggak kenal yang namanya khilafah. Nah, inilah yang kemudian dalam konteks suasana seperti itu, saya mencoba untuk menuliskan skripsi saya bukan hanya sebagai syarat kelulusan dari kampus, tapi juga sebagai jawaban atas tantangan zaman yang saya alami kemarin. Dengan apa? Dengan menyediakan jawaban yang bersifat historis bahwa ternyata khilafah itu punya jejak yang luar biasa di negeri ini. Khilafah itu punya jejak nostalgia, memori, ingatan, bahkan perjuangan yang nyata kepada orang-orang kita. Nah, ini yang kemudian menjadi cakupan utama saya dalam penelitian khilafah dan ketakutan penjajah Belanda. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat atau kalau misalkan teman-teman sini sudah ada yang baca atau sudah ada yang punya bukunya atau bahkan sudah ada yang selesai, ya nanti bisa kita diskusi. Nah di sini sebenarnya saya juga selazimnya dalam penelitian gitu ya, apalagi skripsi, tesis disertasi, saya ini mencantumkan pertanyaan penelitian. Nah, ya, pertanyaan penelitian. Sebentar. Pertanyaan penelitian yang saya ajukan ini sebenarnya ada dua, ya. Nah, yang pertama, bagaimana perkembangan pan-islamisme, persatuan Islam, mulai dari kelahiran dan kompleksitasnya di Timur Tengah sampai pengaruhnya ke Nusantara yang begitu kuat. Ini yang pertama. Khusus membahas soal pan-islamisme, ide persatuan Islam di zaman khilafah, ya, yang tentu menyinggung bagaimana khilafah Utsmani punya kebijakan untuk mengintegrasikan rakyat Nusantara sebagai bagian daripada objeknya, sebagai bagian daripada kliennya, sebagai bagian daripada kesatuan negara Utsmani. Yang pertama, masalah pan-islamisme. Yang kedua, pertanyaan penelitian yang saya ajukan dalam penelitian ini, mengapa pada akhirnya rakyat Hindia Belanda lebih memilih gagasan nasionalisme daripada pan-islamisme untuk mendelegitimasi kekuasaan kolonial Belanda? Jadi ini ada dua kutub yang saling berseberangan, ya. Pertama masalah pan-islamisme, yang kedua nasionalisme, ya. Apakah kita coba kita lihat sendiri, tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, ada nggak di antara para founding fathers itu yang menyinggung bahwa Indonesia ini harus dijadikan sebagai khilafah? Kan nggak ditemukan. Kenapa? Dalam rentang waktu sekitar berapa tahun? Ya, 24, 30, 45. Ya, sekitar 30-an tahun, 3 dekade. Dari tahun 1924 sampai 1945, kenapa isu khilafah ini begitu cepat hilang di benak umat? Ini kemudian saya bahas dengan pendekatan sejarah, ya. Karena memang kita harus mengakui khilafah itu pernah hilang dari ingatan umat kita, ya, khususnya ketika mereka ini lebih memilih gagasan nasionalisme dalam memerdekakan negeri kita. Memang seruan-seruan penegakan syariat Islam itu masih bergema, tapi syariat Islamnya itu dalam bingkai nasionalisme, ya, bukanlah bingkai khilafah. Bingkai khilafah itu maksudnya apa? Negara yang multi bangsa, negara yang tidak hanya terbatas pada Indonesia, tapi juga mencakup Malaysia, juga mencakup Brunei, juga mencakup Thailand Selatan, Filipina Selatan, bahkan terintegralkan dengan negara-negara Arab, India, negara-negara Muslim sedunia dalam satu pemimpin. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan yang membingungkan. Kenapa nasionalisme didewa-dewakan sebagai basis perjuangan bangsa Indonesia, bahkan sampai ada yang namanya nasionalisme religius, nasionalisme tapi pakai ayat, ya. Nah, padahal khilafah Utsmani itu sendiri hancur karena nasionalisme. Kenapa orang-orang di negeri kita itu di satu waktu pernah mengidam-idamkan khilafah, tapi beberapa waktu kemudian mereka menjadikan ideologi yang menghancurkan khilafah sebagai basis utama perjuangan. Ini masalah yang sangat pelik justru, ya. Masalah yang sangat pelik yang kemudian tidak bisa kita dapati kecuali melihat kronologi urutan bagaimana sejarah ide ini itu
berkutat gitu ya dalam benak pemikiran orang-orang Indonesia. Yang pertama, pertanyaan penelitian pertama, bagaimana kompleksitas pan-Islamisme ya, baik dari Timur Tengah sampai ke Nusantara. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebenarnya istilah pan-Islamisme ini sendiri merupakan sebuah istilah yang tidak lahir dari khazanah Islam. Namanya juga pan, ya, itu isme. Ini bukan imbuhan, selipan kata ya yang menyelip kepada suatu istilah yang asing, tidak dalam bahasa Arab, tidak ada dalam Al-Qur'an ya, tapi populer itu dari Eropa. Nah, jadi gini, pan-Islamisme ini memang ide yang muncul belakangan. Ide yang muncul di Eropa untuk menggambarkan kesatuan etnis yang dijadikan sebagai kebijakan politik suatu negara ya. Contohnya apa? Ada pan Nerlandika ya, persatuan Belanda gitu, dan proses penyatuan jajahan Belanda dalam dalam kerajaan Belanda ya, sebagai satu tubuh. Ada juga pan-Slavisme, persatuan orang-orang Slav, pan-Jermanisme, pan-Amerikanisme. Nah, ini sebenarnya berasal dari Eropa. Tapi kemudian kenapa saya pakai? Yang pertama, karena istilah ini memang sudah kadung dimengerti dan dipakai oleh para aktivis pergerakan Islam di Hindia Belanda, seperti Syarikat Islam, kemudian seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan seterusnya. Dan kalau misalkan kita melihat dari istilah Turki sendiri, yang menjadi tempat atau negara Khilafah Utsmani itu memerintah gitu ya, di Turki itu dikenal sebagai istilah Islam Birliği atau Ittihad Islam ya, untuk padanan kata pan-Islamisme. Nah, pan-Islamisme atau persatuan Islam ini sebenarnya ada sebuah ikhtilaf. Kalau misalkan kita melihat dalam kitab Taqatul Hizbi ya, pembentukan partai politik dalam Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau itu di awal-awal halaman mengecam yang namanya pan-Islamisme ya. Persatuan Islam itu dikecam sama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kenapa? Saya waktu itu bertanya-tanya. Nah, ternyata apa yang dikecam oleh beliau ini adalah persatuan Islam yang memang tidak didasarkan dari fikih Islam, persatuannya itu ya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan fikih Islam, persatuan kaum muslimin itu ada di dalam terminologi al-jamaah. Al-jamaah itu maksudnya itu jamaah, perkumpulan masyarakat. Tapi mereka itu dipimpin oleh satu pemimpin yang kemudian dalam khazanah fikih dikenal sebagai khalifah, ya. Dan saat itu Khilafah Utsmani masih ada, dan bagaimana para Khalifah Utsmani itu mengupayakan pan-Islamisme? Nah, ini dengan menyatukan seluruh kaum muslimin sedunia di bawah satu pemimpin, di bawah satu payung negara yang bernama Khilafah Utsmaniyah. Nah, tapi kenapa pan-Islamisme dikecam oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani? Karena, ikhwan sekalian, yang dikecam oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah persatuan Islam yang bukan berbasis pada kesatuan pemimpin. Nah, basisnya adalah kesatuan solidaritas. Ya. Jadi hanya solidaritas kerjasama aja yang bersatu, semangatnya aja bersatu. Tapi nah, inilah yang kemudian dikecam oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, terus dikecam juga oleh Sultan Abdul Hamid kedua sebagai Khalifah Utsmaniyah terakhir yang Khalifah Utsmaniyah yang pernah berkuasa di Turki, yang pernah berkuasa di Utsmani, ya. Dikecam oleh Sultan Abdul Hamid kedua. Nah, kenapa dikecam? Karena pembawa pan-Islamisme yang bertentangan dengan konsep kesatuan pemimpin di bawah khilafah justru adalah Antek Inggris, ya. Antek Inggris yang kemudian di kurikulum sejarah kita pun ini bukan disebut Antek tapi disebut pahlawan, ya.
Siapa lagi kalau bukan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ya. Jadi kalau misalkan bagi teman-teman yang sudah baca buku Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda, pusing gitu ya, katanya membahas buku ini kok nggak langsung ke tema masalah, nggak langsung bagaimana khilafah itu di apa namanya di Nusantara, pengaruhnya bagaimana. Tapi saya bertele-tele dulu tuh membahas bagaimana situasi dunia Islam pada umumnya gitu ya, tentang Abduh dan seterusnya. Ini sangat bertele-tele sebenarnya. Tidak menyentuh ke persoalan. Menjawab bagaimana orang-orang saat itu berpikir. Yang kemudian menjadi alat yang sangat berguna bagi kita untuk menilai sebuah fakta sejarah. Ya. Nah, kenapa Sultan Abdul Hamid II itu mengecam Jamaluddin Al-Afghani? Padahal Jamaluddin Al-Afghani kita mengenalnya sebagai seorang pembaharu pan-Islamisme. Ya. Ahmad Mansur Surya Negara, heroiknya gitu ya. Kemudian Buya Hamka itu menulis buku khusus soal Jamaluddin Al-Afghani ya. Kemudian Muhammad Nasir, golongan Islam modernis. Mereka semua tuh pada memuji-muji Jamaluddin Al-Afghani ya sebagai sosok yang mereka kira ini adalah pembaru Islam, sebagai pembawa semangat persatuan Islam, pan-Islamisme. Tapi ketika saya mendapati di buku ini, ya, di buku catatan harian Abdul Hamid, Mudzakirat As-Sultan Abdul Hamid, ternyata di dalam catatan harian Sultan Abdul Hamid, beliau itu menuliskan satu pasal khusus mengenai Al-Afghani, dan dia bilang dengan sangat lugas, dengan sangat tegas, bahwa Jamaluddin Al-Afghani adalah ampek Inggris, badut Inggris, pelawak Inggris, ya. Kenapa? Nah, ternyata ketika saya membaca pola sejarah dan pola hubungan Jamaluddin Al-Afghani dengan Inggris yang disebut-sebut Sultan Abdul Hamid sebagai tuan daripada Al-Afghani. Memang Al-Afghani ini menyuruhkan pan-Islamisme yang sudah tidak murni lagi berpusat pada kesatuan khilafah, kesatuan umat di bawah pemimpin. Tapi hanya sekadar kesatuan solidaritas yang ini justru akan menjadi cikal bakal paham nasionalisme religius. Nah, ini kemudian banyak saya bahas tuh, sampai akhirnya itu bisa menjawab bagaimana akhirnya setelah Utsmaniyah itu runtuh, khilafah itu runtuh, orang-orang kita ini itu sangat sulit untuk negakin khilafah kembali. Kenapa? Mereka sudah teralihkan kepada nasionalisme, ya. Mereka bahkan memperjuangkan nasionalisme, sebuah paham yang aslinya itu menghancurkan khilafah Utsmani yang mereka idam-idamkan. Nah ini ya, perkembangan pan-Islamisme. Dan bagaimana kebijakan persatuan Islam yang digalakan Abdul Hamid II, pan-Islamisme yang murni gitu ya, persatuan Islam yang murni, itu diterapkan dan diluncurkan kepada orang-orang Hindia Belanda atau orang-orang Indonesia. Dengan apa? Dengan pengiriman duta besar Utsmani, konsul-konsul Utsmani atau wakil khalifah ya, Utsmaniyah di negeri kita dengan pusat kedudukan di Batavia, di Jakarta. Ya. Di sini saya menulis 12 orang konsul Utsmani yang pernah bekerja di Jakarta, dan saya menuliskan bagaimana pengaruh-pengaruh mereka, bagaimana aktivitas-aktivitas mereka, bagaimana mereka mengakhiri masa jabatannya, dan bagaimana pengaruh mereka itu untuk menyebarkan perasaan atau opini umum di tengah masyarakat Indonesia terhadap keagungan khilafah, kesatuan, bahwa khilafah penyelamat umat. Ini itu begitu digalakan sampai-sampai negeri kita itu penduduknya saat itu sangat melihat Utsmani sebagai juru selamat lah ya, sebagai sebagai juru selamat orang-orang
Indonesia yang menghadapi penjajahan. Sehingga bisa kita lihat banyak sekali surat-surat sultan dari negeri kita, atau ulama, atau pejuang, dan seterusnya, yang hari ini tersimpan di Istanbul. Dan ini merupakan suatu hal yang baru sekali disadari oleh sejarawan belakangan. Kalau misalkan sejarawan-sejarawan Indonesia dulu, itu kiblat mereka untuk mencari sumber primer sejarah Indonesia, itu paling banter di dua kota di Eropa. Kalau nggak London, ya Leiden. Ya. Kalau nggak Inggris, Belanda. Jarang dari mereka, atau bahkan tidak ada dari mereka dulu, yang menyadari, oh ternyata banyak juga sejarah-sejarah primer yang ditulis langsung oleh orang-orang Nusantara yang tersimpan di Turki, di Istanbul. Ini jujur aja teman-teman semua, baru disadari dan ditemukan ya 10 tahun belakangan lah, ya, atau 15 tahun kebelakangan. Sebelum itu masih sedikit sekali orang-orang kita yang sejarawan-sejarawan kita yang menyadari bahwa ternyata Utsmaniyah itu pernah menjadi kiblat perjuangan, ya. Nah, dan ini kan dari ketidaktahuan ini akhirnya muncul orang-orang yang tadi itu di awal saya bilang, menyebutkan bahwa khilafah ini ahistoris, khilafah di Indonesia ini nggak ada pijakan sejarahnya, nggak ada pengaruhnya. Nah, ya, anggapan mereka itu akan terbantahkan ketika penemuan-penemuan baru itu ditemukan. Inilah yang kemudian saya tawarkan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat Indonesia, bahwa ternyata ya itulah, khilafah ini punya sebuah pengaruh yang begitu besar, didasari arsip-arsip yang baru ditemukan. Jadi alhamdulillah untuk menulis khilafah dan ketakutan menjajah Belanda, saya juga punya bahan-bahan arsip yang sangat otoritatif lah. Nah, ini yang paling sering saya gunakan, 2 jilid, judulnya apa? Ottoman Southeast Asian Relation, ya. Hubungan Utsmani dengan Asia Tenggara. Sources from the Ottoman Archive, ya. Sumber-sumber dari arsip Utsmani. Nah, dari semuanya mencakup apa namanya? Seluruh negara di Asia Tenggara, seluruh wilayah di Asia Tenggara, mulai dari Myanmar sampai ke Indonesia tentunya. Dan ya, saya nggak tahu berapa orang yang punya buku ini di Indonesia. Mungkin masih sedikit, gitu ya. Belum ada terjemahannya pula. Sehingga kalau misalkan orang-orang yang masih asing dengan bahasa Inggris, masih tidak terbiasa dengan membaca bahasa Inggris, apalagi bahasa Turki, apalagi bahasa Osman aja, atau bahasa Arab, ya tentu tidak akan bisa mengakses sumber-sumber ini, gitu. Inilah yang kemudian saya hadirkan dalam buku Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda, yaitu apa? Sebuah kacamata baru, sebuah sudut pandang baru bagi kita untuk memandang sejarah supaya punya warna, supaya lebih punya eksplanasi atau penjelasan yang beragam, ya, yang tidak didasarkan hanya sekadar Indonesia sentris, tapi juga apa? Umat sentris, ya. Bagaimana orang-orang kita itu connected dengan orang-orang di luar wilayah Indonesia. Dengan apa? Dengan satu pemahaman yang sama, atau bahkan yaitu Islam. Ya, ini yang paling inti. Dan ada pula yang menjadi tawaran baru, yaitu apa? Ikatan atas dasar khilafah, baiat yang satu. Nah, inilah yang kemudian eh, apa? Menjadi kunci pembahasan daripada buku Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda, ya. Bagaimana kita memandang sejarah ini dengan lebih adil, gitu ya. Tidak asal mengatakan, oh ini ahistoris, itu nggak ada landasan sejarahnya. Tapi kita kaji dulu, kita kaji dulu. Nah, sehingga dari situ, dari sejarah itu, kita tuh jadi kalau ngomong punya argumen, gitu ya. Kalau beropini itu punya landasan ilmiah yang baku, gitu. Nggak sekadar asbun, nggak sekadar dilandasi semangat belaka, tapi punya data. Nah, ini yang kemudian perlu didawamkan kepada para orang-orang Indonesia, wabil khusus kaum muslimin, wabil khusus orang-orang yang menjadi aktivis, yang menjadi pendakwah, gitu ya, sehingga mereka itu bisa lebih lancar ketika menjelaskan apa yang sesungguhnya membentuk kita hari ini, ya.
Karena sejarah itu, teman-teman semua, adalah sebuah hal yang penting yang kemudian bisa menjelaskan realita yang kita rasakan sekarang gitu. Soal khilafah yang sekarang ramai. Apakah khilafah ini adalah hal yang baru bagi bangsa Indonesia atau sudah dikenal di masa-masa lampau? Nah, ini kan hanya bisa dijelaskan dalam penjelasan sejarah. Sehingga dari buku Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda ini, saya berharap bisa membuka cakrawala kita bahwa khilafah juga punya unsur penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dan hal ini pula yang kemudian dikhawatirkan oleh pihak penjajah terutama ya, sampai-sampai Snoeck-Hurgronje, seorang think tank pemerintah kolonial Belanda, itu menulis satu kalimat khusus berkaitan masalah khilafah ini. Apa kata dia? Ya, jadi kalau misalkan kata-katanya itu saya temukan langsung dalam sumber primer, yaitu koran Belanda yang terbit pada tahun 116. Dari koran Nieuwe Rotterdamse Koran, ya. Apa kata Snoek? Al hetgeen kan bijdragen om een eind te maken aan het onwaardig gedoe met Khalifat en Heilige Oorlog mag op waardering aanspraak maken. Nah, ini dalam bahasa Belanda beliau bilang, ya. Apa artinya? Kata Snoek bilang ini, apapun yang bisa menyebabkan dihentikannya pemborosan waktu dalam mempersoalkan Khalifat dan Heilige Allah, maka boleh dianggap sebagai sesuatu yang patut diberi, ya. Khalifat and Heilige Allah. Khalifat itu adalah khilafah, sebutan Belanda untuk menyebut khilafah. Heilige Allah itu adalah sebutan Belanda yang artinya adalah perang suci alias jihad. Nah, dengan kata lain, ada dua ajaran Islam yang mesti kita hilangkan dari benak rakyat jajahan kita. Yang mesti kita hilangkan dari pikiran orang-orang Islam di Nusantara. Supaya penjajahan kita langgeng, supaya penjajahan kita lancar jaya, supaya penjajahan Belanda atas Nusantara tidak menemui halangan yang berarti. Ajaran Islam apa itu? Khilafah dan jihad. Itu kata Snoek, ya. Tertulis dalam artikel yang dia tulis sendiri di koran Nieuwe Rotterdamse Koran, terbitan tahun 1916. Dan ini kemudian menjadi sebuah langkah yang sangat diperhatikan betul oleh pemerintah Belanda. Jangan sampai khilafah ini bawa pengaruh, ya, kepada orang-orang kita. Jangan sampai jihad ini bawa pengaruh bagi orang-orang kita. Nah, dan mereka berhasil, ya. Orang-orang Belanda itu berhasil, gitu. Kenapa? Karena orang-orang Belanda itu, Snoeck-Hurgronje itu juga satu opini dengan Lord Curzon, contohnya. Lord Curzon siapa? Perdana Menteri Inggris waktu khilafah runtuh. Sama, Lord Curzon juga bilang begitu. Bagaimana Lord Curzon mengomentari keruntuhan Utsmani dengan sebutan begini, saat ini Turki telah hancur dan tidak akan bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena kita telah menghancurkan fondasi yang menjadi landasan berdirinya Utsmani itu, Turki itu. Apa itu? Khilafah dan Islam. Ya. Jadi memang khilafah ini sebenarnya bukan hanya ketakutan penjajah Belanda, tapi juga ketakutan penjajah Inggris, ketakutan penjajah Perancis, ketakutan penjajah Italia atas rakyat di Aljazair, dan seterusnya. Penjajah-penjajah Eropa, ya. Dan inilah yang kemudian harus kita sadari. Apa refleksi sejarah, apa refleksi dari sejarah ini bagi kehidupan kita sekarang? Ternyata khilafah adalah sebuah ide yang diperjuangkan dan juga dipahami bersama dengan baik oleh kaum muslimin kita yang benar-benar melawan penjajah. Sementara nasionalisme, ya, saya juga membahas secara detail dalam buku ini, ternyata hadir di Indonesia ini tidak dibawa oleh kaum muslimin. Tidak ada yang namanya nasionalisme religius, atau bahkan istilah nasionalisme itu sendiri baru dikenal oleh orang-orang Indonesia itu tahun 1910-an. Atau tahun 1900 awal, ya. Siapa yang mengenalkan nasionalisme? Penjajah, orang-orang Eropa, ya.
orang-orang negeri kita itu nggak dapat pemahaman nasionalisme kecuali dari orang-orang Eropa. Mungkin ada dari mereka yang membahas atau mengambil nasionalisme yang berasaskan Islam, atau tadi saya sebut istilah nasionalisme religius. Tapi rujukannya dari mana? Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, di mana Sultan Abdul Hamid II telah mengomentari mereka sebagai apek Inggris. Nah, inilah kemudian pentingnya kita melihat sejarah. Mungkin apa yang saya tulis, apa yang saya bahas dalam buku ini kontroversial bagi pemahaman sejarah yang sudah terpatri di otak bangsa Indonesia puluhan tahun lamanya. Tapi ya, yang namanya wacana ilmiah, lawan dengan ilmiah. Dan inilah yang kemudian kontribusi yang saya harapkan bermanfaat untuk kaum muslimin khususnya, dan juga untuk bangsa saya, bangsa Indonesia. Dan juga khususnya untuk teman-teman yang ada di Zoom ini, setapak hidup ya. Nah, Allahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya bahas di awal sebagai pengantar. Saya berharap ada diskusi yang kemudian bisa memperkaya pertemuan kita pada subuh hari ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini memang ini ya, kadang-kadang kita nggak kepikiran untuk itu. Bahkan dalam sejarah kita juga tidak muncul Islam ya, paling perjuangan kaum muslimin saja yang muncul. Ya, nama-nama orang Islam lah gitu ya. Tapi kalau semangat perjuangan Islam juga tidak muncul. Silakan teman-teman, masih ada waktu untuk berdiskusi. Kalau ada yang ingin didiskusikan bisa langsung tuliskan di kolom chat atau raise hand, bisa segera. Yuk, silakan. Yang jadi pertanyaan saya gini Mas Niko. Ini kan bukunya Mas Niko juga dari tahun 1882, batasannya sampai 1928. Kalau kita lihat kan Utsmani itu runtuhnya 1924 ya. Terus di Indonesia sendiri Muhammadiyah itu ada tahun 1912. Kemudian NU 1926 kalau nggak salah gitu. Nah, itu ada keterkaitan dengan itu nggak, Mas Niko? Dari berdirinya mereka itu berkaitan dengan Utsmaninya atau pan-islamismenya mungkin? Baik. Nah, oke, siap. Ya, jadi tentang rentang waktu yang saya bahas dalam buku ini itu tadi terbentang dari tahun 1882 sampai 1928. Ada momen apa di balik tahun itu? Yang pertama, tahun 1882 adalah tahun di mana Khilafah Utsmaniyah pertama kali membuka kantor duta besar di Hindia Belanda. Ya, dengan duta besar pertamanya itu adalah Sayyid Abdullah bin Alwi dengan konsul pertamanya itu yaitu bentar. Kenapa tiba-tiba lupa? Ini Sayyid Abdul Aziz. Ya, Sayyid Abdul Aziz Al-Musawi Al-Baghdadi. Dia ini mertua daripada Sayyid Abdullah bin Alwi Alatos, di mana Sayyid Abdullah bin Alwi Alatos adalah kakek daripada Habib Hanif Alatos, menantunya Habib Rizik. Ya. Nah, itulah 1882. Ya. Kantor konsul Utsmani yang pertama itu berdiri di Batavia dan jejaknya masih ada sampai sekarang, yaitu di Museum Tekstil. Jadi kalau teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya di Tanah Abang atau teman-teman yang suka belanja ke Tanah Abang, belanja baju ya, pasti itu mesti lewat Museum Tekstil. Nah, itu dulu tuh kantor konsul Utsmani di Batavia ya, dari masa Sayyid Abdul Aziz Al-Musawi Al-Baghdadi. Nah, itu 1882. Kemudian berakhir pembahasan buku ini pada tahun 1928. 4 tahun setelah Khilafah Utsmaniyah runtuh, ya. Jadi kenapa 1928? Ada apa di tahun 1928? Ada yang tahu? 1928. Apa peristiwa atau momen yang paling terkenal di tahun itu? Sumpah Pemuda ya? Nah, itu dia ya. Sumpah Pemuda. Yang sebenarnya nggak sumpah-sumpah amat. Kenapa? Itu bukan Sumpah Pemuda. Istilah Sumpah Pemuda itu adalah sebuah korupsi teks, ya, korupsi teks sejarah yang diciptakan oleh Orde Lama,
oleh pemerintahan Soekarno. Ya, nggak ada sumpah pada itu. Penyemasan istilah sumpah ini sebenarnya adalah pemberian yang diberikan pada tahun 50-an agar peristiwa di tahun 1928 itu ada suasana sakral. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu, Sumpah Pemuda ini adalah pengukuhan rakyat Indonesia atas ide nasionalisme yang pertama kali. Ya, lagu Indonesia Raya itu pertama kali didirikan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, dari sini kita melihat bahwa ya, kenapa Sumpah Pemuda dijadikan patokan pemberhentian pembahasan buku saya? Karena dari peristiwa Sumpah Pemuda inilah istilah khilafah itu mulai secara masif dilupakan, ya, dalam konteks perjuangan skala bangsa gitu. Setelah 4 tahun sebelumnya begitu ramai diperbincangkan, ya, dari tahun 1924 sampai 1928, termasuk tengah-tengahnya itu kan tadi ada pendirian NU. Ini merupakan sebuah rentetan peristiwa yang sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Istanbul, dengan apa yang terjadi di Kairo, dengan apa yang terjadi di Makkah, tiga segitiga kota umat Islam yang sangat penting. Istanbul, Kairo, Mekah. Ya, berkaitan masalah apa? Masalah khilafah, apalagi. NU itu kan berdiri awalnya kan dari Komite Hijaz. Komite Hijaz itu apa? Perundingan umat Islam berkaitan masalah Hijaz yang hendak dijadikan sebagai ibu kota khilafah yang baru bergantikan Utsmaniyah. Tapi kemudian dikooptasi oleh Ibnu Saud, ya, pendiri Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Dan itu sama-sama tahu ya, KSA itu sendiri kan lahir dibawa oleh Ibnu Saud dengan kekerasan mazhab Wahabiyahnya. Dan inilah yang kemudian ditentang oleh orang-orang NU awal gitu. Nah, kenapa? Orang-orang NU yang basisnya itu mazhab Syafi'i dengan mazhab akidah Asy'ariyah Maturidiyah sangat nyaman berada di bawah pemerintahan Utsmani, sangat nyaman berada di bawah khilafah Utsmani, sehingga kita mengenal mahaguru NU seperti Syekh Hasyim Asy'ari, seperti Syekh Adot Syekhuna Khalil Bangkalan, ya, Syekh Ihsan Jampes dan seterusnya, itu sangat nyaman untuk belajar di Hijaz, di mana Hijaz pada masa mereka belajar ini adalah wilayah Utsmaniyah, ya. Tapi ketika Ibnu Saud muncul, KSA muncul, itu kehidupan damai antar mazhab itu mulai dihancurkan itu. Ya. Ini kemudian menjadi faktor pendirian NU pada tahun 1926. Nah, tapi tadi lagi-lagi itu dijepit antara antara penghapusan khilafah 1924 dengan pendirian dengan penegakan asas nasionalisme pada peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, jadi dari sini saya ingin menyorot bagaimana khilafah itu menemui popularitasnya dan keruntuhan popularitasnya yang dimulai dari masa Sultan Abdul Hamid II sampai khilafah usai pada tahun 1924, kemudian berlanjut 4 tahun kemudian sampai khilafah benar-benar hilang dari ingatan umat, ya, dari narasi-narasi perjuangan umat. Tidak ada lagi yang menyebutkan khilafah. Padahal koran-koran Tarekat Islam, Muhammadiyah, bahkan tokoh-tokohnya, seluruh tokoh pergerakan Islam di Indonesia saat itu dalam rentang tahun 1924 sampai 1928 sangat getol untuk memperjuangkan Islam dan khilafah, ya, paling khusus khilafah. Bahkan sampai Haji Umar Said Cokroaminoto itu sendiri mengucapkan bahwa kalau kita hidup gak ada khalifah, maka umat Islam ini ya seperti badan tanpa kepala, ya. Wajib bagi kita untuk menegakkan khilafah. Dan Cokroaminoto tentu satu suara dengan kaum pergerakan Islam yang lain, Haji Fakhruddin dari Muhammadiyah, Syekh Ahmad Surkati dari Al-Irsyad, kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah yang kelak mendirikan NU. Mereka itu awalnya, ya, sangat pro terhadap khilafah. Nah, tapi berhubung
konstelasi internasional di Timur Tengah, khususnya antara Mesir dan Hijaz yang sangat bergejolak, ini membuat mereka tuh buyar untuk menegakkan kembali khilafah. Mereka nggak tahu harus gimana khilafah ini. Akhirnya mereka ya berhenti pada perjuangan-perjuangan yang sekalian nasional. Akhirnya memperjuangkan nasionalisme, ya. Akhirnya urusan umat Islam itu diserahkan kepada apa? Oki, ya. Oki. Dan ini kan Oki ini kan pengejawantahan daripada ide Jamaluddin Al-Afghani, di mana umat Islam itu bersatu hanya sekadar dari aspek solidaritas, tapi tidak bersatu dalam aspek satu kepemimpinan. Itu Oki, ya. Dan umat Islam sekarang semenjak tahun 1928 ya terjebak dalam suasana seperti ini, di mana suasana yang kita alami sekarang ini bukanlah suasana yang alami, natural, dan lazim sebagaimana yang umat Islam alami selama 1.300 tahun, ya. Jadi gitu. Kalau misalkan tahun 1882 itu pendirian Konsul Utsmani pertama di Batavia, dimulai pada masa Sultan Abdul Hamid. Di masa beliau ada 10 orang konsul yang hampir semuanya luar biasa, ya. Kemudian Utsmani masuk perang dunia itu, ya, itu mulai agak buyar. Pokoknya sampai Utsmani kalah perang dunia pertama, sampai khilafah runtuh, wah itu narasi khilafah begitu kencang bersuara kembali, sampai akhirnya benar-benar hilang ketika mereka hilang harapan dan kaum nasionalis menggantikan posisi mereka di atas panggung, ya. Muncul Soekarno, muncul orang-orang nasionalis, akhirnya itu menggeser kedudukan golongan Islam, ya, di pentas publik Indonesia. Jadi itulah yang kemudian didaulat jadi presiden Soekarno, ya. Kenapa? Karena emang dia yang paling aktif gitu, yang paling punya ide lah masa nasionalisme. Sementara umat Islam sebelum Soekarno itu ya kayak kehilangan induk, ayam kehilangan induk, jadi nggak tahu mau ngapain gitu, ya. Jadi itu yang kemudian bisa menjelaskan tentang situasi kita hari ini, situasi Islam hari ini di Indonesia, utamanya setelah mereka kehilangan induk besarnya, yaitu khilafah Utsmaniyah. Itu kan kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Mantap. Nah, ini. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan. Ini dari Mbak atau Mas ini ya, Aini. Ini mungkin bahan diskusi juga ya, bukan pertanyaan. Tapi nasionalisme adalah puncak kemenangan Pan Britannica yang nantinya akan dilanjutkan ke Pan Americana, selanjutnya Pan Judaica yang sedang kita mulai ke sana, NWO. Korelasi dengan pikiran Syekh Imran Hussein dan khilafah adalah antitesanya. Nah, mungkin ada tanggapan dari Mas Tiko. Ya, ya benar. Memang ini yang kemudian terjadi. Bagaimana nasionalisme itu punggawa utamanya di Timur Tengah ya Inggris, siapa lagi, ya. Bagaimana para pahlawan-pahlawan Arab yang didambakan oleh umat Islam hari ini di mereka itu kan penyebar disusupi dengan paham nasionalisme ya karena interaksi dengan orang-orang Inggris, gitu ya. Nah, kemudian Inggris kalah Perang Dunia Kedua, lanjut Perang Dunia pemenangnya itu Amerika. Maka sekarang ada yang disebut sebagai Pan Americana kalau dalam istilah Mbak Aini. Tapi kalau dalam istilah yang senantiasa dilontarkan oleh para anggota Kongres di Amerika di Washington itu, apa sebutannya? American Leadership, ya. American Leadership. Nah, jadi kalau Pax Americana itu kan agak berkonotasi ekspansioner gitu ya, penjajahan gitu. Walaupun di masa Donald Trump tuh lagi menguat-nguatnya kan American First. Nah, tapi yang paling banyak disuarakan yaitu American Leadership, ya. Nah, kemudian setelah American Leadership, Pan Judaica, NWO, New World Order, ya. Sebenarnya gini, masalah tata dunia baru ini sebenarnya udah berlangsung, ya, semenjak khilafah itu runtuh. Dalam artian gini, yang dimaksud sebagai New World Order, yang bahkan disuarakan oleh Freemason, oleh golongan-golongan konspirasionis, ya, kaum Dajjal, ya. Ini kan sebenarnya udah terjadi semenjak khilafah runtuh, ya. Kita melihat orang-orang yang sangat berperan penting dalam meruntuhkan khilafah ini
punya latar belakang atau punya hubungan minimal dengan orang-orang Yahudi, ya. Karena orang-orang Yahudi ini sangat dendam dengan yang namanya Islam, ya, dengan yang namanya khilafah. Dan kita bisa melihat bagaimana apa hegemoni orang-orang Yahudi ini begitu sangat kuat. Walaupun di negeri kita mengusung ide anti penjajahan. Penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan, ya. Nah, ya memang punya ketegasan lah ketika pemerintah sekarang tuh akhirnya tetap bersikeras menolak ya walaupun masih debatable ya di kalangan orang pemerintahan hari ini, ketika mereka itu menolak kedatangan tim U20 Israel, ya. Saya bingung itu dengan Erick Thohir, dengan Yakov Stakov, ya. Mereka justru dukung orang-orang Israel itu datang ke Indonesia. Sementara Gubernur Bali itu padahal tegas melarangnya, ya. Tapi walhasil gara-gara kita banyak pro kontra di Indonesia, tetaplah batal FIFA itu. Ya, jadi intinya gini, hari ini Israel itu memang sedang berkuasa, ya. Dan kekuasaannya di Asia Tenggara, di kampung halaman kita sendiri nih, ini sangat kuat, khususnya di dua negara, Singapura dan Myanmar, ya. Di Singapura itu pendirian militer Singapura dilatih oleh Mossad, ya. Sementara Myanmar sampai hari ini, kenapa genosida itu masih terjadi atas orang-orang Rohingya? Karena pemerintahan Myanmar itu mendapat bantuan yang intens dari pemerintahan Israel. Hal inilah yang kemudian sangat gawat. Kenapa? Karena yang namanya Singapura dan Myanmar ini berbatasan dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, ya. Sehingga dari sini New World Order itu sudah terlaksana sebenarnya. Tata dunia Dajjal itu sebenarnya sudah terlaksana kalau kita mau pakai bahasa itu, ya. Nah, tapi apa yang kemudian perlu kita lakukan hari ini? Kita nggak bisa dan nggak boleh putus asa. Bahwasanya kepemimpinan Amerika yang di belakang ini ada Israel, Yahudi, Zionis, ya. Ini bukan merupakan sebuah akhir daripada tata dunia. Bukan istilah yang disebutkan Francis Fukuyama itu bukan sebuah the end of history, ya. The end of history menurut umat Islam itu adalah khilafah ala minhaji nubuwah, kata Rasul. Itu masa kata. Kemudian beliau diam. Itu the end of history-nya. Jadi oke lah kalau misalkan hari ini Inggris menang, Amerika menang, Israel menang, New World Order sedang berlaku di dunia. Tapi apakah ini menjadi akhir dunia? Apakah menjadikan kita harus mengasingkan diri dengan dunia, harus pergi ke gunung, pergi ke bulan, supaya kita nggak berinteraksi dengan dunia penuh fitnah? Enggak. Ya. Kita tetap harus berjuang. Kenapa? Karena akhir daripada sejarah dunia ini, itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Barulah itu terserah Allah mau mengapakan dunia ini. Ya. Yang penting apa? Kata Nabi, andai kata nih, kita tahu besok itu kiamat, sementara di tangan kita masih ada bibit-bibit tanaman, ya, itu kita tanam aja, ya, walaupun besok kiamat. Kenapa? Nah, ini kata para ulama menandakan bahwa kita itu tetap harus ikhtiar, ya, tetap harus ikhtiar memperjuangkan kebaikan, walaupun goal optimisnya itu sangat tidak terlihat, gitu. Nah, itu aja. Jadi ini membawa pesan-pesan optimisme bagi umat Islam bahwa ya kita nggak usah berkecil hati dengan kepemimpinan Israel, kepemimpinan Amerika hari ini, ya. Karena kita punya modal sejarah, kita punya modal dalil, punya modal keimanan, dan punya modal pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu Akbar. Ya, semoga ini Allahu bisa Akbar. menjawab kegundahan daripada pernyataan tadi. Iya. Saya jadi ingat Gitu. Al-Wa'i bulan Maret ya. Judulnya kan Tata Dunia Baru di bawah nama Wah, khilafah. iya itu. Dan ini dah dan Betul, nah ini seperti itu. cocok ini ya berarti.
Oke, jazakallah khair, Mas Niko. Wah, ini sudah Siap. seru sekali ya kita Siap, Bang ngobrolin Yakum. sejarahnya ya, dan alhamdulillah jazakumullah juga teman-teman yang sudah hadir, dan ini juga sudah dibuatkan quotes-nya oleh Mbak Najwa, quotes of the apa kalau 6 itu 6 days Ramadan, the end of history umat Islam, khilafah ala minhajin nubuwah. Masya Allah, Allahu Akbar. Wih, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, kita ketemu lagi nanti sama Mas Niko minggu depan, hari Yos, Selasa mantap. depan. Nah, ini masih banyak yang akan dibongkar, masih ada Dafatir Sultaniyah dan Siasah Sultaniyah yang nanti membuka cakrawala sejarah kita ya. Nah, ini khususnya di Nusantara atau Indonesia ini. Sekali lagi jazakallah Mas Siap. Niko sudah meluangkan waktunya untuk kita semuanya dan ilmunya yang sangat luar Oke, biasa. siap. Kita luar biasa ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, hal-hal yang mungkin kurang pas ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.